Assalamualaikum, selamat siang Bu Emi, Pak Titi. Siang, Bu Anita. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik Bu Anita. Oke, pada kesempatan kali ini saya sebagai observer akan mengamati jalannya praktik coaching yang akan dilakukan oleh Bu Emi dan juga Pak Titi. Sisi Bu Emi di sini sebagai coach dan Pak Didi sebagai coachee ya. Nah, yang akan saya amati nanti Bu Emi adalah alur cerita dari coaching ini seperti apa, terus tujuannya apakah sudah ada identifikasi permasalahan dari Pak Didi sendiri, apakah nanti muncul, dan juga rencana aksi dan juga tanggung jawab ya. Nah, sebelum praktik coaching ini akan dilaksanakan, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bu Emi. Yang pertama, kompetensi coaching apa nih yang akan Bu Emi gali pada kesempatan kali ini? Ya. Kali ini yang ingin saya kembangkan termasuk dalam kompetensi saya yaitu saya bisa mendengarkan secara aktif gitu ya. Jadi artinya saya itu betul-betul hati dan pikiran saya bisa mendengarkan apa yang menjadi keluhan nanti Pak Didi begitu, sehingga saya juga bisa membantu dia dalam memberikan atau menggali ide-ide sehingga nanti Pak Didi bisa menemukan solusinya begitu. Luar biasa Bu Emi. Selanjutnya kompetensi yang mana nih yang aktif dan spesifik yang akan Bu Emi gali dalam observasi kali ini? Ya. Bisa jadi misalnya membuat jadwal pribadi yang tersusun gitu ya secara sistematis, kemudian membuat prioritas berdasarkan urutan waktu dan nilai yang penting itu yang bagaimana gitu. Nah, aksi selanjutnya apakah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan dalam diskusi pada siang ini Bu Emi? Baik. Praktek coaching berjalan itu harapan saya itu baik begitu, karena nanti dari praktek ini kita bisa menemukan solusi dari permasalahan yang nanti dialami dan dibicarakan dari Pak Didi begitu. Proses coaching itu bisa berjalan sesuai dengan alur kita, ada rencana tidak lanjut, kemudian ada sesi berikutnya untuk melihat kedepannya seperti apa begitu Mbak. Ya, baik Bu Emi dan juga Pak Didik, untuk mempersingkat waktu silakan dilakukan praktik coachingnya dengan sebaik-baiknya ya. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Bu Anita. Baik Pak Didi, gimana kabarnya Pak Didi? Alhamdulillah baik. Oh alhamdulillah baik ya Pak. Gimana Pak, ini ada kegiatan apa di sekolah gitu? Ya kegiatannya terus terang ya Bu Emi. Iya. Bagaimanapun setiap ditanya itu saya pasti menjawabnya baik, karena itu bagian daripada doa kan. Iya. Tapi sebenarnya di hati saya paling dalam itu ya ada sesuatu yang tidak begitu pas gitu dalam kegiatan KBM yang saya laksanakan. Jadi apalagi saya minggu-minggu awal ini, 1 minggu menjelang 2 minggu ini saya belum bisa melaksanakan KBM secara baik. Menurut saya seperti itu Bu Emi. Oh, jadi dalam minggu-minggu ini kelihatannya Pak Didi merasakan ada sesuatu begitu ya Pak, sehingga itu KBM tidak bisa berjalan dengan lancar begitu. Kira-kira permasalahannya gimana ya Pak? Iya Bu Emi, permasalahan yang saya temui ada beberapa hal itu. Yang paling mendasar adalah berkaitan dengan salah satu kelas yang saya ajar, yaitu kelas 11 8, dimana setiap saya masuk, saya baru masuk 2 kali Bu Emi. 1 minggu kan ada 2 kali ya. Ini nanti, ini kan hari Senin, jadi saya ada lagi di hari Rabu. Nah, waktu hari Rabu yang minggu pertama dan hari Jumat minggu pertama, saya sudah berusaha untuk memanajemen kelas sedemikian rupa sesuai dengan teori yang pernah saya atau pembelajaran yang saya peroleh di dunia pendidikan atau di kampus. Bu Emi juga tahu
saya adalah guru baru di sekolah ini ya. Mungkin permasalahan yang muncul adalah karena saya itu guru baru, anak-anak itu sudah kelas 11, awalnya tidak ada saya, setelah itu ada saya, maka mereka ngetes bahasanya, guru baru, anak SMA kan seperti itu. Mungkin saya juga dulu seperti itu, saya menyadari. Tapi setidaknya kita harus memiliki sebuah perubahan. Nah, ini saya menemukan sebuah hal yang kurang pas dalam KGM saya, terutama anak-anak di dalam kelas masih belum bisa saya kondisikan. Yang paling tidak mengenakan adalah anak masih menggunakan fisik berkaitan dengan guru. Nah, ini yang tidak begitu mengenakan. Saya sudah berusaha masuk pada konsep keagamaan dan yang lainnya, tapi saya ini masih menemukan sebuah kegundahan dalam proses KGM. Kalau hari ini Senin, hari Rabu besok saya harus masuk kelas, maka saya harus berpikir. Nah, kebetulan Bu Emi tadi bertanya, ketemu saya di sini. Nah, saya kalau Bu Emi memiliki sebuah pengalaman mungkin bisa diberikan kepada saya. Ya, baik Pak. Dari cerita Pak Didi tadi terkait karena Pak Didi itu kan guru baru. Kemudian Pak Didi juga sudah berupaya bagaimana cara memanajemen waktu, kemudian bagaimana cara mendekati siswa di kelas supaya siswa ini tidak katakanlah membuli begitu ya Pak. Lalu apakah Pak Didi sudah berupaya, selain upaya-upaya itu apakah ada upaya lagi untuk untuk menemukan solusinya supaya Pak Didi itu lebih gampang untuk menyelesaikannya dengan anak-anak? Baik Bu Emi, saya selama 1 minggu itu sudah ya, 1 minggu itu 2 kali masuk, saya berusaha. Saya tidak putus asa ya, tapi saya berusaha mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul. Yang pertama tadi yaitu berkaitan dengan anak-anak. Mulanya mungkin saya beranggapan, tapi saya beranggapan bahwa anak-anak ini itu hanya ngetes saya berkaitan dengan fisik. Yang kedua, saya berusaha menemukan masalah yang lain, yaitu akhirnya kelas itu tidak bisa dimanajemen. Nah, saya berkaitan dengan hal tersebut, saya memiliki sebuah rencana yang akan saya tindak lanjuti di pertemuan hari Rabu besok. Yaitu rencana saya adalah karena ini baru, saya belum sempat belum sempat membuat kesepakatan kelas, belum sempat menerapkan atau melihat, menggali potensi belajar siswa, mungkin yang kinestetik, yang auditori, itu belum saya gali. Nah, hari Rabu saya akan berusaha memunculkan kesepakatan kelas terlebih dahulu dengan agak mengesampingkan 2 anak yang sering berbicara tentang fisik saya. Nah, ini saya akan coba lakukan. Karena tujuan saya ini baik, saya punya keyakinan bahwa apabila tujuan di awal baik, insya Allah berjalan dengan baik juga. Ini sebuah keyakinan saya. Tapi tidak harus bergantung pada keyakinan saja. Langkah-langkah pastinya saya akan lakukan, yaitu tadi 2 macam, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu, setelah itu dengan menggali potensi belajar siswa. Yang ketiga, yaitu saya pengen menggandeng, saya sudah mencari di papan pengumuman
wali kelas daripada kelas 11 8. Mungkin setelah dari Bu Emi berbincang-bincang ini, nanti saya akan pendekatan kepada wali kelasnya. Siapa tahu anak-anak itu bisa dibawa oleh wali kelasnya dan ada sebuah kesadaran di situ. Kalau saya berkolaborasi dengan wali kelas dan wali kelas bisa memberikan arahan kepada siswa-siswi, nanti harapan saya KGM dalam penentuan kesepakatan kelas, setelah itu menggali potensi belajar siswa bisa berjalan dengan baik, kesepakatan kelas terwujud, di minggu ketiga saya bisa melaksanakan kegiatan KGM dengan sebaik-baiknya. Kalau masalah fisik itu tidak masalah bagi saya, insya Allah nanti mereka pun akan tahu dengan sendirinya, karena usia-usia 16, 17 remaja itulah usia yang paling memang seperti itu saya memahaminya. Ya, baik Pak, luar biasa ya Pak. Tadi saya sudah mengamati panjenengan sudah mengganti ide dan punya rencana ke depannya seperti apa. Kemudian Pak Didik juga sudah bisa mengidentifikasi siswa harus bagaimana, harus melakukan bagaimana, kemudian juga bisa mengatur manajemen, kemudian ada rencana ke depannya seperti apa. Luar biasa loh Pak itu. Dan tadi Pak Didik juga mengatakan bahwa nanti akan dilaksanakan sekitar 2 minggu ya Pak, atau 1 minggu? 1 minggu Bu. Ya, 1 minggu atau ke depannya begitu. Lalu ini Pak, kira-kira idealnya itu seperti apa sih Pak untuk mencapai keberhasilan semuanya? Gitu. Ya, kalau saya ditanya ideal, saya ya ideal itu yang menurut hemat saya ya dalam KPM setiap guru kan beda-beda. Kebetulan saya guru sosiologi. Saya ingin mengkaitkan materi saya dengan materi-materi tentang yang ada nuansa religinya. Kenapa? Hal tersebut supaya menumbuhkan pelajaran yang saya peroleh tadi berkaitan anak masih mengenai fisik, perbeda-bedaan, maka saya kaitkan dengan materi misalnya interaksi. Nah, kita kaitkan dengan materi yang berbau religi. Selain itu juga supaya memunculkan yang amanat daripada profil pelajar Pancasila. Nah, saya muaranya, idealnya adalah muara pada profil pelajar Pancasila, pengimplementasian pelajar Pancasila. Ini yang saya anggap ideal. Oke, bagus ya Pak, idealnya mencapai supaya anak-anak itu bisa harapan seperti profil pelajar Pancasila itu dikaitkan dengan materi panjenengan begitu. Lalu kira-kira siapa saja ya Pak yang terlibat di dalamnya itu supaya mencapai siswa itu mencapai tujuan ke profil pelajar Pancasila, sehingga potensi anak bisa tumbuh kembang dengan baik, sehingga anak-anak ini memang anak-anak yang tidak ada masalah, anak-anak yang memang tumbuh kembangnya bagus begitu. Ini kira-kira siapa saja yang terlibat di dalamnya? Tentunya saya sebagai guru yang mengaku, setelah itu anak itu sendiri, saya harus membersamai anak-anak saya, memberi penjelasan, menganggap mereka sebagai mitra tentunya. Kalau kita menganggap sebagai mitra dan mereka kita jadikan anak-anak yang memiliki, kita sadar tentang dua hal, yaitu kodrat yang dibawa mereka, yaitu kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi saya akan membersamai mereka. Basicnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga adalah tentunya tadi saya sudah singgung sedikit, yaitu wali kelas. Yang keempat itu saya dalam kegiatan yang rencana tadi, saya juga melibatkan beberapa siswa yang memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Nah, anak-anak yang berkebutuhan khusus dalam artian yang memiliki gaya belajar, misalnya yang kinestetik, nah itu saya libatkan dalam kegiatan yang lebih, misal mereka bisa bermain peran dan sebagainya. Kalau dalam KPM nanti sudah mereka merasa senang
walaupun itu 2 jam pelajaran di akhir pelajaran jadwal, misal jam 1 sampai jam setengah 3, itu kelihatan tidak menjadi sebuah beban bagi mereka. Ya, jadi perlu diketahui ya, seorang guru, saya sendiri, setelah itu anak-anak saya, siswa, wali kelas, dan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dalam tanda kutip, mereka yang memiliki kemampuan gaya belajar, misal di kinestetik, mungkin di audio, nanti kita libatkan secara penuh di dalamnya. Itu Bu Eni. Oke, baik Pak, luar biasa ya Pak. Artinya ada kemitraan dengan wali kelas, dari mungkin ada kepala sekolah juga, dan dari Pak Didik juga. Nah, dari beberapa yang tadi ada harapan, kemudian jadi bisa mengidentifikasi, kira-kira hal seperti itu sudah menuju ke solusi apa tidak ya Pak? Ya, kalau saya ditanya mengenai solusi, ya tadi solusi saya yaitu di Rabu yang akan datang itu tadi saya sebutkan ya Bu Eni, yaitu akan, walaupun itu sebuah cara, tapi kan menuju kepada sebuah hasil, yaitu solusi yang akan saya jalankan. Solusinya yaitu mengetahui, kalau saya jalankan rencana tadi, tentunya saya akan mendapatkan sebuah solusi di mana anak-anak di kelas 11-8 akan bisa menerima saya apa adanya. Gitu. Baik Pak, luar biasa. Jadi Pak Didi sudah menemukan solusinya ya Pak, sehingga nanti anak-anak ya bisa tahu keadaan Pak Didi bagaimana. Kemudian Pak Didi juga sudah bisa menerima apa adanya, ya, tidak menjadi masalah gitu. Ya. Nah, dari pertemuan ini Pak, mungkin saya juga penasaran nanti hasilnya seperti apa. Nanti kita bisa bertemu lagi. Saya juga penasaran hasil yang akhirnya nanti seperti apa. Nanti kita sambung lagi. Nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bercerita kelanjutannya itu, aksi dirinya seperti apa. Ya, baik. Saya juga mohon doanya nanti dalam kegiatan KBM, terutama saya guru baru, bisa diterima oleh anak-anak di sekolah ini dan bisa membersamai mereka, mengantarkan mereka kepada anak-anak yang memiliki karakter-karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, gitu Pak. Semoga berhasil ya Pak. Ya. Pak, selamat siang. Siang Bu. Ya. Terima kasih Bu Emi dan juga Pak Didi yang sudah melaksanakan praktik coaching pada siang hari ini. Tapi ada hal lain yang ingin saya tanyakan kepada Bu Emi selaku coach. Apa nih indikator keberhasilan dari diskusi coaching pada siang hari ini? Bagaimana coaching? Apakah sudah sesuai dengan indikator-indikator tersebut? Ya. Tadi yang sudah disampaikan itu adalah sebagai coachingnya itu sudah menemukan solusi yang tepat, gitu. Kemudian juga bisa menggali ide-ide bagaimana ide itu supaya bisa menemukan solusinya dan memiliki rencana serta tindak lanjutnya. Oke, baik, terima kasih Bu Emi. Saya akan memberikan umpan balik dari kegiatan coaching yang sudah dilakukan Bu Emi dan juga Pak Didi. Jadi kompetensi coach yang sudah dicapai Bu Emi pada kali ini menjadi pendengar yang baik. Itu Bu Emi sudah berhasil. Jadi Bu Emi dengan seksama selalu merespon, memberikan perhatian dan juga fokus penuh. Selain itu juga Bu Emi memberi penguatan-penguatan kepada Pak Didi selaku coach. Berikutnya coach Bu Emi selaku coach berhasil memberikan stimulus kepada coach untuk menemukan potensinya dalam mencari solusi sendiri begitu ya. Jadi sesuai dengan alur cerita yang sudah dijalankan oleh Bu Emi. Terima kasih Bu Emi dan juga Pak Didi. Demikian kegiatan praktek coaching kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.